Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Azal Hada dan teman saya Ziada Lisfara Pakpahan. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kami yang berjudul implementasi HDFS pada Hadop Cluster di Yahoo. Di sini langsung saja, apa itu HDFS? HDFS adalah singkatan dari Hadop Distributed File System. Nah, kalau diterjemahkan dalam mentah-mentah, maka HDFS adalah sistem file distribusi Hadoop. Nah, Hadoop adalah suatu proyek open source yang dimiliki oleh Apache. Apache mengembangkan HDFS berdasarkan konsep dari Google File System. Nah, distributed file system ini dalam kurung sistem file distribusi adalah file system yang menyimpan data tidak dalam satu hard disk drive atau media penyimpanan lainnya, tetapi data dipecah-pecah dan disimpan tersebar dalam klaster-klaster yang terdiri atas beberapa komputer. Nah, bisa hanya dua komputer dan puluhan bahkan hingga ribuan komputer. Nah, Hadoop cluster Yahoo. Nah, di sini langsung saja pengimplementasian Hadoop pada Hadoop cluster Yahoo sebagai distributed file system. HDFS berguna untuk menangani data berukuran raksasa yang disimpan tersebar dalam klasternya. Nah, disebut Hadoop cluster. Terus data berukuran raksasa itu sebesar apa gitu kan? Nah, tepatnya tidak ada definisi yang baku, tetapi namun demikian kita dapat mengambil Hadoop cluster yang dijalankan Yahoo. Nah, sebagai contoh dalam Hadoop cluster Yahoo itu ada di gambar ini, gambar satu ini. Nah, Yahoo memiliki Hadoop cluster yang terdiri atas 3.500 komputer. Nah, dan menangani data sebesar 25 petabytes. 1 petabytes itu sama dengan 1000 terabytes. Nah, 1 terabyte itu sama dengan 1000 gigabyte. Nah, data sebesar ini dapat digolongkan sebagai data berukuran raksasa dan secara volume dapat dikategorikan sebagai big data di sini. Nah, model data dan struktur HDFS ini, HDFS menyimpan suatu data dengan cara membelahnya menjadi potongan-potongan data yang berukuran 64 MB, dan potongan data ini kemudian disimpan tersebar dalam komputer-komputer yang membentuk klasternya. Terus potong-potongan data tersebut dalam HDFS disebut blok, dan ukurannya tidak terpaku harus 64 MB saja, bukan. Jadi ukuran bloknya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan yang selera. Nah, walaupun data disimpan secara tersebar, nah dan dari kacamata silent atau pengguna, data tetap terlihat seperti halnya kita mengakses file pada satu komputer. Nah, file yang secara fisik disimpan tersebar dalam banyak komputer itu pun dapat diperlakukan layaknya memperlakukan file dalam satu komputer saja gitu. Nah, gambar 2 ini adalah penjelasan dari mengakses data pada HDFS seperti halnya mengakses data pada suatu PC gitu. Jadi kita di sini mengakses PC-nya, terus kita ngeliat folder-foldernya. Nah, dalam folder ini di dalam daripada hard disknya itu disimpan di hard disk. Nah, sebagai distributed file system, HDFS memiliki komponen-komponen utama berupa namenode dan datanode. Nah, namenode ini adalah sebuah komputer yang bertindak sebagai master, sedangkan datanode adalah komputer-komputer dalam Hadoop cluster yang bertugas sebagai servers atau anak buah. Nah, namenode ini bertanggung jawab menyimpan informasi tentang penempatan blok data dalam Hadoop cluster. Ia bertanggung jawab mengorganisir dan mengontrol blok data yang disimpan tersebar dalam komputer-komputer yang menyusun Hadoop cluster. Nah, sedangkan data node bertugas menyimpan blok-blok data yang dialamatkan kepadanya. Nah, dan secara berkala melaporkan kondisi kepada namenode. Nah, laporan berkala data node ini kepada namenode ini disebut heartbeat. Nah, berdasarkan heartbeat ini, namenode dapat mengetahui dan menguasai kondisi cluster secara keseluruhan. Nah, sebagai balasannya atas heartbeat dari data node, namenode akan mengirim perintah kepada data node, dan jadi dalam HDFS ini namenode adalah bos yang mengatur dan mengendalikan atau manage Hadoop cluster.
Sedangkan data node adalah pekerja atau karyawan yang bertugas untuk menyimpan data dan melaksanakan perintah dari name node. Nah, untuk prosedur penyimpanan dan membaca data dalam HDPS, untuk menyimpan data dalam HDPS kita harus memiliki suatu komputer yang sudah terhubung dengan HD cluster. Nah, komputer ini disebut dengan silent. Cukup dengan mengetikkan kata-kata perintah pada command prompt komputer silent, maka file akan ditransfer ke Hadoop cluster dan disimpan tersebar dalam komputer-komputer yang ditugaskan sebagai data node. Secara detailnya, pada saat kita mengakses perintah penyimpanan, komputer silent akan berkomunikasi dengan namenode untuk memberitahu bahwa ada file yang hendak disimpan di HDPS dan menanyakan lokasi data node yang bisa diakses untuk menyimpan data tersebut. Setelah mendapatkan daftar nama, alamat data node yang tersedia, komputer silent akan secara langsung mentransfer data ke data node. Data node tersebut. Nah, data yang akan ditransfer tersebut tentunya secara otomatis sudah dibelah menjadi blok-blok data yang berukuran 64 MB atau sesuai settingan gitu. Nah, blok-blok atau kepingan data inilah yang disimpan oleh tiap data node. Kemudian setelah mendapatkan kepingan data menyimpanannya, tiap data node akan mengirim laporan kepada name node bahwa data sudah diterima dan disimpan normal. Nah, gambar 3 ini adalah untuk penjelasan dari singkatnya tadi, menyimpan datanya di sini. Nah, terus sedangkan untuk membaca data, prosedur mirip dengan prosedur menyimpan data. Cukup dengan mengeksekusi kata-kata perintah by command prompt komputer silent, maka dalam HDPS akan ditampilkan pada display komputer silent. Nah, detailnya adalah sebagai berikut. Nah, pada saat kita mengeksekusi perintah membaca data dalam komputer silent, akan berkomunikasi dengan name node, menanyakan nama dan alamat data node yang harus diakses untuk mendapatkan data yang diinginkan gitu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, komputer silent akan langsung secara mengakses data node yang bersangkutan dan mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian data yang akan ditampilkan pada display komputer silent atau sebuah perintah pengguna. Nah, gambarnya ini 4 data penjelasannya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dan Zia dan Isfara Fakfahan pamit undur diri. Jika ada salah dalam tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.